Dalam dunia yang bising, hanya mereka yang mampu diam dengan teguh, yang mampu mengendalikan medan pertempuran. Diammu bukan kelemahan, diammu adalah ancaman, karena ketika kamu tidak membalas, kamu sedang menyusun cara untuk mengalahkan dengan cara paling menggetarkan. Kekuatan dalam diam. Diam bukan tanda lemah tapi tanda kuasa batin. Saat kamu tidak membalas, kamu sedang membangun pondasi kekuatan. Musuh tidak tahu kapan kamu menyerang. Justru itulah strategi paling menakutkan. Ketika dunia ribut, diam adalah senjata orang bijak. Musuhmu mengamati tapi tak bisa membaca. Musuh takut pada sesuatu yang tak bisa diprediksi. Orang yang banyak bicara biasanya banyak celah. Diam mengaburkan rencana dan membuatmu lebih tajam. Cerita pendek metaforis Kiam sang pendiam yang menumbangkan Raja Zalim. Diam membangun wibawa dan daya tarik. Kenapa orang yang diam justru paling disegani? Energi dominan dari ketenangan yang mantap. Psikologi, manusia takut pada yang tidak terungkap. Aura misterius dan karisma spiritual. Diam menumbuhkan strategi dan kemenangan. Saat kamu diam, kamu bisa melihat dan merencanakan lebih dalam. Diam itu pertahanan, bicara adalah serangan. Menang bukan soal keras suara, tapi akurat langkah. Teknik mental menelan emas memuntahkan petir. Diam membentuk pribadi tak terkalahkan. Diam mempertebal batin dan mental, menghadapi hinaan, pengkhianatan, dan fitnah dengan ketenangan. Diam membuatmu tahan ujian, musuhmu akan kelelahan sendiri. Cerita inspiratif. Orang yang dihina tapi jadi pemimpin. Dari diam muncul kehormatan dan pengaruh. Diam membuat orang lain bicara tentangmu, baik atau buruk. Yang diam tapi berkarya selalu dikenang. Ketika kamu tidak membalas, hidupmu justru naik kelas. Tanda-tanda kamu akan dihormati dari sikap diammu. Diam memurnikan fokusmu. Saat kamu diam, dunia luar kehilangan kekuatannya atasmu. Tidak ada gangguan, tidak ada distraksi. Hanya ada satu arah, ke dalam. Diammu memperjelas apa yang sebenarnya penting. Kamu mulai melihat hal-hal yang dulu kamu abaikan. Kamu menemukan ulang kekuatanmu sendiri. Diam adalah jendela menuju kejelasan. Dan dalam kejelasan kamu bisa memilih arah yang tepat tanpa ragu. Diam menyimpan kekuatan emosional. Saat kamu marah, diam dulu. Saat kamu sakit hati, diam dulu. Saat kamu ingin membalas, diam dulu. Karena dalam diam itu, emosi kehilangan kekuasaannya. Kamu tidak dikuasai oleh amarah. Kamu tidak dikendalikan oleh dendam. Orang yang bisa diam saat emosinya terbakar adalah orang yang sudah mencapai kematangan jiwa. Mereka tidak meledak tapi menyalurkan. Tidak menyerang tapi mengalirkan ke arah yang benar. Diam membuatmu tidak tertebak. Diammu membuat orang bingung. Mereka tak tahu posisi batinmu, tak tahu rencanamu, tak tahu arahmu. Dan justru karena itu, kamu jadi sosok yang tak bisa dipetakan. Orang yang tidak bisa dipetakan adalah ancaman, karena mereka bisa muncul dari sisi manapun, kapanpun, dengan kekuatan yang tidak diketahui. Diammu adalah pelindung dirimu. Setiap kata bisa jadi senjata balik. Setiap emosi bisa direkam dan diputar kembali melawanmu. Tapi jika kamu memilih diam, tidak ada yang bisa digunakan untuk menyerang balik. Diam adalah pelindung, pelindung kehormatan, pelindung harga diri, pelindung reputasi. Dan itu adalah bentuk pertahanan paling bersih. Orang yang diam menyimpan ledakan terbesar. Ada orang yang marah, lalu ribut, tapi setelah itu lelah dan kalah. Ada juga orang yang diam, lama sekali. Tapi saat dia bergerak, hasilnya mengguncang dunia, karena semua kekuatan disimpan dan diarahkan, bukan dilepaskan sembarangan. Kamu mungkin tidak dianggap, tapi percayalah waktumu akan datang. Dan ketika datang, semua akan terdiam. Diam memberi ruang untuk tumbuh. Saat kamu diam, kamu sedang mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Kamu belajar dari kesalahan. Kamu menyerap energi sekitar. Kamu mempelajari arah hidupmu tanpa tergesa. Diam itu kesabaran, dan dari kesabaran lahirlah pertumbuhan. Diam memperkuat karakter. Orang yang tidak mudah bereaksi adalah orang yang tahan uji. Diam memperkuat mentalmu, membuatmu tidak mudah goyah, membuatmu tidak gampang dipengaruhi. Karakter dibentuk bukan saat senang, tapi saat kamu tahan dalam tekanan dan tetap memilih untuk tidak kehilangan arah. Diam bukan pasif, tapi aktif menyusun kemenangan. Kamu mungkin tidak bicara, tapi pikiranmu bekerja. Strategimu bergerak. Musuh mengira kamu mundur, padahal kamu sedang mempersiapkan serangan yang lebih cerdas. Diam adalah waktu menyusun kekuatan, bukan waktu berhenti. Diam menciptakan kekaguman. Banyak tokoh besar dikenal bukan karena banyak bicara,
Tapi karena ketenangan dan ketegasannya, orang kagum pada mereka yang tidak reaktif, yang tidak mudah terpancing, yang bisa tenang saat semua kacau. Diam menciptakan aura, aura menciptakan pengaruh, dan pengaruh menciptakan penghormatan. Diam adalah jalan menuju kemenangan terbesar. Akhirnya, semua kemenangan besar dalam hidup ini bermula dari ketenangan, dari keheningan, dari diam. Kamu tidak perlu teriak untuk jadi besar. Kamu tidak perlu menjelaskan untuk dimengerti. Cukup terus diam saat kamu dihina. Diam saat kamu difitnah. Diam saat kamu diuji. Dan terus buktikan lewat hasil, lewat karya, lewat perubahan besar yang lahir dari proses sunyi. Karena pada akhirnya, orang yang sanggup diam adalah orang yang sanggup mengalahkan tanpa harus melawan. Dan orang seperti itu akan selalu dihormati. Di balik diam, ada badai yang menunggu waktu. Dalam sunyi ada kekuatan yang sedang membangun tahta, dan dalam kesabaranmu, semesta sedang menata jalan untukmu berdiri. Bukan hanya sebagai pemenang, tapi sebagai pribadi yang dihormati, karena kau tak pernah berisik saat kau kuat. Kau diam tapi dunia mulai mendengarmu. Mulai hari ini, biarkan diammu bekerja, biarkan langkahmu menjawab, dan biarkan semesta membisikkan satu kata untukmu. Sekarang, giliranmu bersinar.